Om Swastiastu. Om Tadi, baik. Swastiastu. Video presentasi ini kami buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Matematika Diskrit yang membahas mengenai graf secara detail. Dan seperti yang kalian lihat, tugas ini kami kemas dalam format video presentasi. Jadi, sebelum memulai presentasi, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Eka Adia Mika dengan NIM 25150911111. Dilanjutkan dengan rekan saya Petrus. Perkenalkan, nama saya Petrus M. Sinaga dengan NIM 25150911059 dan rekan saya Irfan. Perkenalkan, nama saya Gede Irfan Kusuma dengan NIM 25150911020. Baik, selanjutnya saya akan membagikan layar presentasi dan memulai presentasi yang telah kami siapkan. Dasar mengenai materi konsep dasar akan dijelaskan oleh rekan saya Irfan. Untuk Irfan dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi konsep dasar graf. Graf adalah struktur data matematika yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Graf terdiri dari dua komponen utama, yaitu kumpulan titik, vertex, dan kumpulan garis penghubung atau edge. Next. Secara matematis, graf dinyatakan sebagai G sama dengan Pi E, di mana G sama dengan graf, P atau vertex sama dengan himpunan simpul, dan E, edge sama dengan himpunan sisi. Graf banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti Google Maps, jaringan komputer, media sosial, jalur transportasi, jalur wisata. Next. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi vertex dan edge. Vertex atau simpul merupakan komponen dasar dalam suatu graf yang digunakan untuk merepresentasikan objek atau entitas tertentu. Dalam teori graf, simpul digambarkan sebagai titik yang menjadi pusat hubungan dengan simpul lainnya melalui sisi edge. Pada studi kasus jalur wisata di Bali, setiap dinasti wisata dapat direpresentasikan sebagai sebuah simpul. Selanjutnya edge. Edge atau sisi adalah komponen graf yang berfungsi untuk menghubungkan dua simpul. Sisi menunjukkan adanya hubungan atau jalur yang dapat dilalui antar satu simpul dengan simpul lainnya. Pada kasus jalur wisata di Bali, sisi dapat merepresentasikan jalan yang menghubungkan dua destinasi wisata. Next. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis graf. Yang pertama, graf berarah. Graf berarah merupakan graf yang setiap sisinya memiliki arah tertentu. Graf tersebut biasanya ditunjukkan dengan tanda panah yang menghubungkan satu simpul pada simpul lainnya. Pada graf berarah, hubungan antara dua simpul tidak selalu bersifat timbal balik. Jika terdapat sisi dari simpul A menuju simpul B, maka belum tentu terdapat sisi dari simpul B menuju simpul A. Graf berarah digunakan untuk merepresentasikan hubungan yang memiliki arah atau urutan tertentu. Contohnya, jalan satu arah, alur proses produksi, jaringan komunikasi, serta sistem navigasi yang memiliki aturan pergerakan tertentu. Selanjutnya, graf tidak berarah. Graf tidak berarah merupakan graf yang sisi-sisinya tidak memiliki arah. Hubungan antar dua simpul bersifat dua arah sehingga perpindahan dapat dilakukan dari simpul pertama ke simpul kedua maupun sebaliknya. Berbeda dengan graf berarah, sisi pada graf tidak berarah hanya menunjukkan adanya hubungan antara dua simpul tanpa memperhatikan arah pergerakan. Next. Selanjutnya yaitu graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya memiliki nilai tertentu yang disebut bobot. Bobot digunakan untuk merepresentasikan informasi kuantitatif yang berkaitan dengan hubungan antar simpul, seperti jarak, waktu tempuh, biaya perjalanan, kapasitas jalan, maupun parameter lainnya. Dalam studi kasus jalur wisata di Bali, bobot yang digunakan adalah jarak antar lokasi wisata yang
dinyatakan dalam kilometer. Sebagai contoh, jarak antara Denpasar dan Kuta dapat diberikan bobot 10 km, sedangkan jarak antar Kuta dan Tanah Lot diberikan bobot 18 km. Tanya graf tidak berbobot. Graf tidak berbobot, sisinya tidak menyimpan angka apapun. Tidak ada jarak, tidak ada waktu tempuh, tidak ada biaya. Dua simpul terhubung atau tidak. Ini berbeda dari graf berbobot yang setiap sisinya membawa nilai tertentu. Di graf tidak berbobot, semua sisi statusnya setara. Sisi antar Denpasar dan Kuta tidak lebih besar atau lebih penting dari sisi antar Kuta dan Seminyak. Keduanya hanya menunjukkan satu hal, ada jalur di sana. Maka model ini, eh, model graf tidak berbobot cocok untuk pertanyaan yang masih kasar. Misalnya dari Denpasar, lokasi wisata mana saja yang bisa dijangkau. Graf tidak berbobot bisa menjawab itu. Denpasar terhubung ke Kuta, Kuta terhubung ke Seminyak, Seminyak terhubung ke Canggu. Peta keterhubungannya jelas, seberapa jauh atau berapa lama perjalanannya itu. Next. Dan derajat simpul. Derajat simpul merupakan jumlah sisi edge yang terhubung langsung dengan suatu simpul dalam graf. Konsep derajat simpul digunakan untuk mengetahui tingkat keterhubungan suatu simpul terhadap simpul lainnya. Dalam jaringan graf, semakin banyak sisi yang terhubung pada suatu simpul, maka semakin besar nilai derajat simpul. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk konsep-konsep di dalam graf, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, di sini kita membahas mengenai walk. Nah, walk adalah urutan simpul atau vertex yang dihubungkan oleh sisi atau edge dari satu simpul ke simpul lainnya. Nah, karakteristik utama dari walk adalah tidak adanya batasan terhadap pengulangannya, yang artinya baik simpul maupun sisi dapat dilalui lebih dari satu kali selama masih terdapat hubungan yang menghubungkannya. Nah, sebagai contoh, pada gambar yang dapat kalian lihat, nah, lintasan A menuju B, kemudian ke D, kemudian ke B, lalu ke C. Nah, pada lintasan tersebut, sisi yang menghubungkan simpul B dan juga D dilalui sebanyak dua kali. Meskipun terjadi pengulangan sisi, lintasan tersebut tetap dikategorikan sebagai walk. Karena pada lintasan tersebut, sisi yang menghubungkan simpul B dan D dilalui sebanyak dua kali. Nah, oleh karena itu, walk dapat dikategorikan sebagai bentuk lintasan yang paling umum dalam teori graf dan menjadi dasar memahami konsep trail, path, circuit, dan cycle yang akan dibahas pada slide berikutnya. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai trail, yaitu salah satu bentuk lintasan yang lebih khusus dibandingkan walk. Nah, jika pada walk, simpul dan sisi boleh diulang, maka pada trail terdapat aturan tambahan, yaitu setiap sisi hanya boleh dilalui satu kali. Namun, pengulangan simpul masih diperbolehkan selama penggunaan sisi yang berbeda. Jadi, yang menjadi fokus pada trail adalah tidak adanya sisi yang berulang. Nah, pada contoh gambar yang dapat kalian lihat, terlihat lintasan A menuju B, kemudian ke D, dilanjutkan ke C, dan kembali ke B. Nah, perhatikan bahwa simpul B dikunjungi sebanyak dua kali. Hal ini masih diperbolehkan dalam aturan trail karena tidak ada sisi yang digunakan lebih dari satu kali. Dengan demikian, lintasan tersebut dapat memenuhi syarat sebagai trail. Nah, dari contoh ini dapat dipahami bahwa perbedaan utama antara walk dan trail terletak pada penggunaan sisi. Nah, di mana trail tidak mengizinkan adanya pengulangan sisi yang sama. Nah, selanjutnya adalah path atau lintasan. Path dapat dianggap sebagai bentuk yang lebih ketat dibandingkan trail. Nah, jika pada trail simpul masih boleh dikunjungi lebih dari satu kali, maka pada path, baik simpul maupun sisi tidak boleh diulang. Di sini penekanannya adalah tidak boleh diulang, simpul dan sisinya. Nah, dengan kata lain, setiap simpul hanya boleh dikunjungi satu kali selama perjalanan berlangsung.
Karena tidak ada pengulangan, path strip dianggap sebagai lintasan yang paling sederhana dan paling bersih dalam teori graf. Nah, pada gambar yang kalian lihat, contoh lintasannya yaitu A menuju B, kemudian ke D, lalu ke C. Nah, seluruh simpul yang dilalui berbeda. Dan setiap sisi yang digunakan juga berbeda. Oleh karena itu, lintasan tersebut memenuhi syarat sebagai patch. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap path pasti merupakan trail dan juga walk. Namun, tidak semua trail dapat disebut sebagai path karena pada trail masih dimungkinkan adanya pengulangan simpul tertentu. Nah, jika path memiliki titik awal dan titik akhir yang berbeda, nah maka pada konsep berikutnya kita akan membahas lintasan yang kembali ke titik awalnya, yaitu cycle dan circuit. Nah, sirkuit dan cycle memiliki kesamaan, yaitu lintasan dimulai dari suatu simpul dan berakhir kembali pada simpul yang sama. Oleh karena itu, sirkuit dan cycle sering disebut sebagai lintasan tertutup. Nah, pertama, sirkuit merupakan trail tertutup, artinya tidak ada yang dilalui lebih dari satu kali. Tetapi simpul tertentu masih boleh muncul sebagai kembali selama tidak terjadi pengulangan sisi. Nah, pada contoh gambar di sebelah kiri terlihat lintasan A menuju B, kemudian ke D, kemudian ke C, lalu kemudian ke B, dan akhirnya kembali lagi ke A. Nah, simpul B muncul lebih dari satu kali, sehingga lintasan ini termasuk sirkuit, tetapi belum tentu cycle. Nah, selanjutnya yaitu cycle, merupakan path tertutup. Selain kembali ke simpul awal, cycle juga tidak memperbolehkan pengulangan simpul maupun sisi, kecuali simpul awal yang memang harus sama seperti simpul akhir. Nah, pada contoh ini, dari sebelah kanan terlihat lintasan A menuju ke B, lalu kemudian ke C, kemudian ke D, dan kembali lagi ke A. Nah, seluruh simpul hanya dikunjungi satu kali sebelum kembali ke titik awal, sehingga lintasan ini tersebut memenuhi definisi cycle. Nah, dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap cycle merupakan sirkuit, tetapi tidak semua sirkuit dapat disebut cycle. Hal ini karena cycle memiliki aturan yang lebih ketat, yaitu tidak memperbolehkan adanya pengulangan simpul selain simpul awal dan juga akhirnya. Untuk aplikasi graf akan dijelaskan atau dibahas oleh teman saya Petrus. Baik, untuk aplikasi graf akan saya coba paparkan. Next slide. Nah, di sini saya akan membahas permasalahan penerapan pada jalur wisata di Bali. Studi kasus ini memodelkan jaringan jalur wisata di Pulau Bali sebagai graf berbobot tidak berarah, yang di mana G sama dengan V, E, dan W, dengan V sama dengan 10 vertex atau destinasi wisata, dan E sama dengan 14 edge atau rute jalan. Titik awal perjalanan ditetapkan dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai atau P1 sebagai gerbang utama wisatawan. Asumsi yang digunakan yang pertama adalah semua rute bersifat dua arah atau tidak ada jalan satu arah. Yang kedua, bobot sisi mempresentasikan jarak kilometer berdasarkan estimasi Google Maps. Yang ketiga, graf bersifat terhubung atau semua destinasi dapat dicapai. Yang keempat, tidak mempertimbangkan kondisi lalu lintas secara real time. Next. Nah, di sini saya akan membahas himpunan vertex atau hasil langsung ya. Dalam tabel ini kita dapat melihat 10 vertex atau simpul yang merepresentasikan destinasi wisata di Bali. Setiap vertex memiliki kode V1 sampai V10. Misalnya V1 adalah Bandara Ngurah Rai dari titik awal wisatawan. V5 adalah V5 adalah Ubud sebagai pusat wisata budaya. Dan V8 adalah Besaki sebagai destinasi wisata religi. Dalam graf ini, setiap destinasi dianggap sebagai satu simpul yang nantinya dihubungkan oleh rute perjalanan. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam visualisasi grafnya. Di sini saya menggunakan Draw.io
sebagai visualisasinya. Nah, di sini kita dapat melihat lingkaran ini adalah seperti yang dijelaskan di awal tadi, lingkaran adalah vertex atau titik titik ininya, letaknya, dan garis penghubung ini adalah edge-nya. Nah, di gambar itu kita dapat melihat setiap lingkaran merupakan destinasi wisata, sedangkan garis yang menghubungkan menunjukkan adanya rute jalan seperti ini. Seminyak ke Ubud itu jaraknya 35 kilometer. Visualisasi ini memudahkan kita untuk menghubungkan antara destinasi secara keseluruhan. Oke, next. Selanjutnya ini himpunan edge dan bobot. Di sini kita dapat melihat hasil tabel yang kami buat. Setiap edge memiliki bobot berupa jarak dalam kilometer. Contohnya, Bandara Ngurah Rai ke Kuta itu memiliki jarak 6 kilometer. Sedangkan Ubud ke Besaki berjarak 40 kilometer. Nah, bobot inilah yang nantinya digunakan untuk mencari jalur terpendek. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan matriks ketetanggaan berbobot. Matriks ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara simpul dalam bentuk tabel. Angka pada matriks menunjukkan jarak antara dan identitas, sedangkan tanda kosong berarti tidak ada jalur langsung. Karena graf yang digunakan tidak berarah, maka matriks ini bersifat simetris. Oke, next. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan analisis derajat simpul. Nah, di sini derajat simpul menunjukkan bahwa jalur yang terhubung langsung dengan satu destinasi. Semakin besar derajatnya, semakin penting peran simpul tersebut dalam jaringan wisata. Oke, next. Hasil analisis derajat simpul. Di sini kita dapat melihat di tabel itu bisa diverifikasi dengan menggunakan teorema jabat tangan. Dengan hasil yang kami dapat, Ubud memiliki derajat tertinggi yaitu 6 hingga berperan sebagai hubungan utama dalam jaringan wisata di Bali. Sebaliknya itu Nusa Dua hanya memiliki satu jalur langsung sehingga disebut live node. Pada slide ini juga kami dilakukan verifikasi teorema jabat tangan yang hasilnya terbukti benar, yaitu jumlah seluruh derajat simpul sama dengan 2 kali jumlah edge. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan visualisasi jenis-jenis lintasan. Di sini memperlihatkan ilustrasi 4 jenis lintasan dalam teori graf yaitu wall, trail, path, dan sirkuit. Visualisasi ini membantu kita untuk memahami perbedaan masing-masing jenis lintasan sebelum diterapkan pada studi kasus wisata Bali. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan contoh lintasan pada graf wisata Bali. Yang contohnya adalah walk dan trail. Pada contoh pertama terdapat walk, yaitu lintasan yang memperbolehkan pengulangan simpul maupun sisi. Sedangkan trail di setiap jalur atau edge hanya boleh dilalui 1 kali. Contohnya menggambarkan wisatawan yang ingin menjelajahi berbagai destinasi tanpa melewati jalan yang sama. Oke, next. Nah, di sini saya akan membahas contoh path dan sirkuit. Path adalah lintasan yang tidak mengulang simpul maupun sisi sehingga lebih efisien. Sementara sirkuit adalah lintasan yang kembali ke titik awal. Contohnya, ketika kita contoh ini dapat digunakan untuk menggambarkan wisatawan yang melakukan perjalanan keliling ke hotel atau ke, ke titik keberangkatan. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penyelesaian algoritma Dijkstra.
jalur terpendek dari bandara, visualisasi jalur terpendek Dijkstra dari V1 ke V5 atau UBUD. Untuk menyelesaikan permasalahan pencarian rute terbaik digunakan algoritma Dijkstra. Algoritma ini berfungsi untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik tujuan. Berdasarkan bobot jarak yang dimiliki setiap edge, pada studi kasus ini pencarian dilakukan dari Bandara Ngurah Rai menuju Ubud. Oke, next. Nah, simulasi langkah Dijkstra. Di sini kita dapat melihat hasil jalur terpendek dari bandara ke Ubud adalah rutenya dari V1 ke V9 dan V5. Jaraknya itu ya 15 kilometer ditambah 20 kilometer sama dengan 34 kilometer. Alternatif Yakuta V1, V2, dan V5 sama dengan 6 ditambah 38 sama dengan 44 kilometer, yang berarti lebih jauh 10 kilometer. Jalur via Kuta terasa lebih logis secara geografis, namun secara jarak lebih terpanjang. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke dalam tabel lengkap jalur terpendek Bandara Ngurah Rai. Di sini kami menampilkan ringkasan jalur terpendek dari Bandara Ngurah Rai ke seluruh destinasi wisata dalam graf. Tabel ini menunjukkan rute, jarak, estimasi, dan waktu, serta jalur yang digunakan. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi perjalanan wisata agar lebih efisien. Oke, next. Baik, untuk kesimpulan di sini saya akan bacakan. Mungkin ada dari teman-teman yang terlewat dari penjelasan kami tadi. Yang pertama, teori graf terbukti merupakan alat matematis yang sangat efektif untuk memodelkan jaringan jalur wisata Bali. Graf berbobot tidak berarah G sama dengan V E M dengan 10 vertex dan 14 edge berhasil representasikan seluruh jaringan destinasi wisata dan rute jalan antar destinasi secara sistematis. Yang kedua, kami dapat simpulkan bahwa visualisasi dengan Draw IO menghasilkan representasi graf yang jelas, profesional, dan mudah dipahami, menampilkan simpul, sisi, dan bobot secara visual intuitif dengan color coding berdasarkan peran node. Yang selanjutnya, keempat jenis lintasan walk, trail, path, circuit berhasil dicontohkan pada konteks wisata Bali dengan skenario perjalanan yang realistis, menunjukkan relevansi langsung konsep teoritis dengan perencanaan wisata nyata. Selanjutnya, keempat kami dapat simpulkan, algoritma Dijkstra berhasil menemukan jalur terpendek dari Bandara Ngurah Rai ke seluruh 9 destinasi. Temuan penting, jalur terpendek ke Ubud adalah melalui Sanur, bukan melalui Kuta, berlawanan dengan intuisi geografis. Yang kelima adalah graf wisata Bali bersifat terhubung atau connected, menandakan semua destinasi dapat dicapai dari titik manapun. Hub utama adalah Ubud yang menjadi simpul kritis. Penghapusnya akan memutus konektivitas area utara dan timur Bali. Dan yang terakhir dapat kami simpulkan bahwa aplikasi teori graf dalam pariwisata memiliki potensi signifikan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sistem rekomendasi rute wisata digital yang memanfaatkan data real time. Baik, sekian video dari kami yang kami format dalam sebuah video presentasi. Jika ada kesalahan konsep maupun penjelasan dari kami yang sekiranya salah, kami sebagai manusia tidak hentinya memohon maaf. Jika kalian memiliki masukan atau lainnya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti akan kami
balas. Untuk itu kami tutup dengan Paramasanti Om Santi 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 Om.